Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita telah dipertemukan oleh Allah di dalam ruangan yang mulia ini, dalam majelis yang mulia ini, sebagai hari terakhir di bulan Sya'ban, hari ngaji terakhir ya, Jumat terakhir, Sabtu terakhir di bulan Sya'ban. Kita masih alhamdulillah sempat nanti mengkaji bab munakahat di subbab jima. Apa itu jima itu ya? Kalau bahasa kerennya itu kan bersetubuh. Ya, gitu ya, jima tuh ya. Kenapa diomongin dalam bab munakahat ini gitu? Ternyata agama Islam itu mengakomodir pekerjaan jima ini dengan syariat. Ya, diatur sedemikian rupa sampai segala macamnya lah gitu. Sehingga kita perlu tahu. Mungkin kita akan berkata bahwa kita udah gape melakukan ini gitu. Jadi jima yang kita omongin ini bukan sekedar jimaknya gitu, tapi hukum-hukumnya. Kemudian apa kata Al-Quran mengenai jima ini? Jadi kalau kita udah ngerti, nanti kita akan berhati-hati. Sebab ada juga pekerjaan yang persis dengan jima ini yang dimurkai Allah, yaitu zina. Kan begitu? Pekerjaannya persis sama persis. Ya. Jadi apa yang dilakukan dalam jima, zina juga melakukan jima gitu. Tapi yang satu itu Allah kemudian kasih pahala, yang satu Allah kasih dosa. Sehingga kita perlu tahu batasannya di situ nanti. Dan bagaimana jima yang syar'i itu dan sebagainya dan hukumnya dan semuanya itu. Ini akan ada 4 bab besar yang diselesaikan dalam insya Allah 8 kali pertemuan. Ya, jadi kok sampai bertele-tele ngomongin gitu, lah itulah ilmu gitu ya. Dengan kita mengerti betul, maka kita akan berhati-hati nanti mengerjakan jima ini. Karena dia sama dengan, dia adalah bagian dari aktivitas kita sehari-hari sampai kita mati nanti. Apalagi laki-laki ya, setelah diketahui dalam dunia medis bahwa laki-laki itu sanggup melakukan jima sampai dia berumur 80-90 tahun, masih bisa, masih subur. Kalau perempuan kan ada batasnya, ada menopause gitu ya. Kalau laki-laki tidak gitu. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Nah, ini adalah bagian yang disebut juga kebutuhan kita, tapi juga bagian dari yang menentukan siapa diri kita. Jima ini. Siapa diri kita sebenarnya? Jadi apa pandangan kita terhadap jima ini? Nah, di situ nanti kita bisa menilai, oh diri kita tuh seperti ini ternyata itu. Ya, dalam koridor Islam. Nah, babnya ini udah saya bikin, jadi ada indeksnya. Nanti kita bisa mengetahui sampai di mana kita. Ini dimulai, kita akan bahas ini 8 kali pertemuan. Ya. Ada 4 bab. Nanti dibawa lagi ya setiap kali pertemuan. Jadi kita tahu sampai di mana kita. Ya. Bab pertama adalah ta'rif jima'. Ta'rif itu definisi, ya. Ya kita mengenal dulu dari segi bahasanya, dari segi istilahnya. Nanti ada kinayah jima dalam Al-Quran. Jadi jima itu yang kita sebut selama ini berhubungan badan atau bersetubuh. Dalam Quran itu banyak bertebaran jima itu, tapi dikinayahkan. Kinayah itu artinya dikias, artinya di apa ya? Bahasanya bahasa apa tuh Pak kalau kinayah? Bahasa pengandaian gitu. Ya, dengan bahasa lain, tapi maksud Allah mau ngomongin jima gitu loh. Nah, ada berapa tuh?
Ada 12 tuh, al-hars, al-mulasamah, al-mumasah, al-rofas, al-libas, dan sebagainya. Kemudian bab 2 kita akan masuk nanti tujuan dan manfaat jima. Ada banyak tuh, ada 6. Terus bab 3 hukum jima. Ya. Nah, hukumnya ada jima yang masyru', yang disyariatkan, yang dibolehkan. Ya, pengertiannya, dalil-dalilnya, larangan pada kehalalannya, konsekuensi jima masyru'. Lalu jima yang mahzur, ya, yang dilarang. Pengertiannya bagaimana, jenisnya apa aja, dan konsekuensinya apa aja. Terakhir baru kita ngomongin praktikal jima syar'i. Prakteknya bagaimana yang syar'i itu. Aktivitas prajima, jimanya dan pasca jima. Kira-kira tertarik ya? Kalau yang ini belakangan Pak, yang obat kuat belakangan. Baik ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, ayo kita mulai dulu dari bab pertama. Bulan puasa ntar nih belajarnya jima. Takrif jima. Takrif itu artinya definisi atau pengertian atau pemahaman ya. Takrif jima. Dari segi bahasa ya, boleh dicatat, boleh tidak silakan. Kata jima diambil dari kata-kata jam'a, ya jama'u jam'an, dengan makna berkumpul. Maknanya berkumpul. Ya, jadi setiap ada kata-kata jim dan mim gitu ya, dan ya ditambah kadang-kadang, atau ditambah tak marbutoh, jamaah gitu. Artinya selalu berkumpul, ya. Tapi makna bahasanya itu tadi kan dia berasal dari kata-kata jam'an, ya jama'u, ya jam'a. Maknanya yang dalam dari segi bahasa adalah menunjuk pada arti berkumpulnya sesuatu, atau berkumpulnya sesuatu sehingga berdekatan satu sama lain. Ya, berkumpulnya sesuatu sehingga berdekatan satu sama lain. Karena ada juga berkumpul nggak berdekatan, ya kan? Nah, ini buktinya social distancing, kumpul juga, tapi jarang 1 meter. Ini berkumpul dan berdekatan satu sama lain. Ya, nempel. Itu makna jima dari segi bahasa, takrifnya. Sekarang dari segi istilah, langsung tuh di B ya. Makna jima dari segi istilah ini diterangkan oleh seorang ulama ya. Kata jimaun ya adalah kinayah dari nikahun. Ya, jadi dia kinayah dari kata-kata an-nikah. Jima itu ya. Nama lain dari jima adalah al-wat'u. Dulu pernah kita nikah itu kan al-wat'u ya. Al-wat'u itu ya. Yang keduanya merujuk pada makna yang sama, yaitu dalam istilah fikih, dari segi istilah nih ya, dengerin ya, mendekatkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan sehingga seakan-akan seperti satu kesatuan yang sengaja dikumpulkan. Nah, ini bahasa agama nih. Mendekatkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan sehingga seolah-olah sengaja didekatkan, sengaja dikumpulkan. Nempel. Itu arti jima dari segi istilah. Jadi mendekatkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan sehingga seolah-olah kalau kelihatan itu sengaja disatukan, bersatu, berkumpul gitu. Ya, tahu kalau pakai bahasa Pak Tom apa? Oke, itu maknanya bahasa dan makna istilah. Berkumpul, akhirnya makna istilahnya jima itu adalah semua kata-kata yang dilontarkan oleh orang. Kalau jima itu selalu artinya adalah mendekatkan kemaluan laki-laki pada perempuan. Pada kemaluan perempuan. Oke. Setelah istilah tadi nikah ya. Ya. Kinayahnya nikah, an-nikahun al-wat'u. Tapi makna istilahnya adalah mendekatkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan sehingga seolah-olah sengaja disatukan. Gitu ya. Nah, sekarang itu artinya berarti artinya bersetubuh. Ya. Lalu kita masuk ke dalam segi istilah itu ya, penjabaran makna bersetubuh atau bersebadan. Ini saya langsung ambil terjemahannya aja ya. Ini ada 3 pokok nih. Ini jangan ketawa ya, ini kan ilmu ya. Ya, kalau kita jabarkan, nomor 1, apabila seorang laki-laki telah menghimpitkan badannya kepada seorang perempuan atau sebaliknya, dan keduanya atau salah satu telah mendorongkan alat kelaminnya, ya, walaupun tidak sampai masuk ke dalam lubang, itu pun dinamakan jima. Atau bersetubuh juga, walaupun bukan bersetubuh yang sempurna.
Jadi kalau badan udah terhimpit, entah yang menghimpit dua-duanya secara ketemu kangen, atau satu menghimpit yang lain, perempuan menghimpit yang berposisi berdiri kayak posisi tidur kayak, dan kemudian kasyafah sudah beredar di luar walaupun belum masuk, itu jima juga namanya. Karena ada makna berkumpul di situ walaupun belum masuk. Ya. Jadi ini bisa dalam bahasa internasional biasanya namanya petting, bercumbu rayu. Masih pakaian komplit, tapi udah wah. Ya udah keluar mazi si laki-lakinya gitu. Itu dia jima namanya. Ya, walaupun belum masuk. Ya, jima kering namanya. Ada jima kering. Hah? Mandinya udah masuk ya? Apanya? Ya belum masuk itu mandinya udah wajib gitu. Belum ngomongin mandi Pak, ntar dulu. Ini masih takrif Pak. Kalau ini kan nanti ke hukum itu. Ada di hukum, di bab hukum Pak ya nanti. Jadi ini takrif dulu. Kalau udah bicara itu udah langsung Pak, ini mau praktek berarti. Ya. Nomor 2, apabila kepala zakar atau kasyafah ya masuk atau bersembunyi dan dihimpit oleh farji perempuan, juga jima. Jadi kepalanya doang masuk tapi udah dihimpit, sama bahasa kerennya labia majora. Kan ada di dalam ada bibir lagi, labia minora. Sudah masuk dihimpit gitu ya. Tapi belum masuk full, baru palanya doang. Ya, dukhulul kasyafah li farjil mar'i. Ya, menempelnya masuknya kasyafah ujung helm itu kepada farji dan dihimpit lah. Dihimpit itu karena dia tegang. Yang perempuan kan karena baru pertama kali atau apa sehingga dia uratnya tegang semua, dia menghimpit. Nah, itu dia jima itu. Udah sah jima gitu. Ya. Itu jima juga. Dan yang terakhir para ulama menjabarkannya. Nah, ini apabila dua khitan bertemu disebut jima. Yang dimaksud dua khitan adalah laki-laki itu kasyafahnya, perempuan itu klitorisnya yang ada daging lebih di atasnya farji, ditemukan dengan kepala helmnya itu, digosok-gosokkan, termasuk jima. 3 yang tadi saya sebut ini jima yang tidak sempurna semua. Yang sempurna adalah masuk walaupun tidak full, mungkin karena terlalu panjang yang punya laki-laki atau yang perempuannya terlalu dangkal ya namanya ya. Tapi masuk melebihi kepala, jima sempurna. Jima basah itu. Jadi jima basah. Ada lagi basah kering kayak penyakit gula ya. Gula kering, gula basah nih. Ya di sini udah ngalamin kan. Kalau bercumbu rayu barangkali belum masuk tapi udah jima. Nah, soal mandinya nanti ya. Oke, itu adalah takrif jima. A dan B sudah kita lewatin. Oke, jadi ngerti sekarang ya. Dan bahasa paling indah untuk ngajak istri ya begitu. Yuk jima yuk gitu ya. Jima yuk. Jangan yuk nikah yuk. Kata istri kan udah nikah dulu, ada buku nikahnya. Jima lebih bagus. Ya masing-masing punya bahasa sendiri lah. Ada yang tung-tung, ada yang wi-wi, ada yang apa segala macam ya. Nggak ada masalah. Yang penting itu bahasa untuk istri. Sekarang kita masuk bagian C, kinayah jima dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan soal jima ini dengan bahasa kinayah, dengan bahasa yang lain. Kenapa? Mendekatkannya supaya kita paham bahwa apa yang Allah firmankan itu adalah mengenai jima gitu loh ya. Nanti akan kita buktikan di setiap ini istilah ini dibuktikan dengan hadis bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah jima sebenarnya gitu ya. Ya kita mulai. Yang pertama ya di kinayah al-hars. Al-hars tuh. Al-hars tuh artinya sawah ladang. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah jima sebenarnya. Yaitu farji wanita. Ya, kita lihat Al-Baqarah ayat 223. Ya.
223. Ya udah ketemu? Ya, Al-Baqarah 223. Udah buka Al-Quran semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum hars. Ya, saya ulangi. Nisa'ukum hars. Ya. Nisa'ukum harsul lakum. Bagi laki-laki, istri itu adalah ladang. Ya, adalah ladang bagimu. Maksudnya, istri itu objek jima. Dia tempat menanam bibit. Bibitnya siapa? Bibitnya kita. Sperma. Ya, berarti al-hars ini adalah objek jima. Dia ditambahkan dengan sawah. Kinayahnya jima dalam ayat ini adalah al-hars. Karena apa? Disebut di situ fa'tu harsakum anasyitum. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Jadi Allah kepengen bahasa halus. Ya. Ya. Hars itu artinya objek jima, yaitu farji. Cuman dilambangkan dengan sawah ladang. Kenapa? Karena dia ditanami di cangkul sih. Nah, cangkulnya siapa? Sama kita. Cangkul bukan ente garpu semua. Nah, cangkul kan gede. Kalau ente kan sendok ya. Paham ya? Ya ini kinayah. Jadi kalau kita lihat ayat ini kita tahu bahwa Allah sedang membicarakan jima ini. Gitu namanya kinayah, ya. Kinayah. Buktinya apa? Nah, kita lihat. Buktinya dalam hadis nomor pertama, ya. Buktinya kalau al-hars itu lagi ngomongin jima. Apa? Nah, saya ini hari terakhir. Gue layanin dulu. Di bulan Sabar. Di bulan Sabar. Jadi Pak Tom, untuk bab sekarang belum tegang kita belum karena masih definisi. Tunggu 3 minggu lagi. Minggu ke-8 baru. Oke. Lihat hadis nomor pertama. Langsung ya. Dari Jabir dia berkata, ya, sesungguhnya orang Yahudi mengatakan bahwa iza jama'ar rajulu ahlahu fi farjiha min waro'iha kana waladuhu ahwal. Jika seorang laki-laki mendatangi istrinya di farjinya dari arah belakang, maksud Pak Tom doggy style, ya, dari belakang nih kita, ya, maka anaknya akan bermata juling. Orang Yahudi bilang begitu. Ya. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini tadi, nisa'ukum harsul lakum. Ngomongin apa ini jadinya? Jima. Tapi Allah gambarkan dengan al-hars. Halus kan Allah? Halus. Jadi kita nggak tegang bacanya. Ya. Dulu ada orang Yahudi nih ngomong, hati-hati lu kalau jima sama istri, jangan dari arah belakang. Ntar anaknya matanya juling. Allah koreksi. Itu akidah yang salah. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anasyitum. Gitu. Jelas? Nah, ini namanya kinayah. Di pangku dok. Nanti kalau itu nanti di praktikal nanti. Kalau soal gaya nanti. Farji ini vagina. Iya, vagina. Jadi al-hars itu adalah objek jima. Kinayah dari jima gitu. Maksudnya gitu ya. Apa Pak Tom? Vagina. Wah, vagina. Makin. Nomor 2. Apa nomor 2? Al-mulamasah. Ya, jadi al-mulamasah itu satu istilah yang artinya itu kinayah juga dari jima. Ayo kita lihat ayatnya. An-Nisa 43. An-Nisa 43. Udah ketemu ya? Oke. Saya langsung ya bacakan ya. Hai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la
taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Oke? Junub ya. Ini udah mulai konotasinya kemana nih? Ke jima ya. Kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, aulamastum, itu dari kata-kata al-mulamasah, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu belum dapat air buat mandi, maka tayamum. Jadi ayat ini untuk ganti mandi junub. Kalau nggak dapat air sama sekali, ganti mandi junub pun dengan tayamum. Tapi aulamastum, atau kamu telah menyentuh perempuan, artinya jima. Karena Allah nyuruh orang yang junub, kalau nggak dapat air, mau sholat, ganti tayamum. Nah, lamastum tuh di sini artinya menyentuh perempuan, tapi maknanya adalah aljima. Paham ya? Ini kinayah ya. Dari kata-kata al-mulamasah, lamastu, kamu menyentuh perempuan. Maka junub kan? Maka ganti dengan tayamum. Mandi junub itu. Ini udah kita bahas waktu kemarin itu, waktu ngomongin apa ya? Ngomongin sholat ya? Wudu. Ngomongin wudu. Jelas ya? Jadi di kata-kata aulamastumun nisa ini, lamastu tunya kan domir ya dari kamu. Lamasnya dari kata-kata al-mulamasah. Artinya menyentuh. Tapi Allah nggak sekedar bilang menyentuh wanita. Habis kamu berjima, nggak nemu air, maka statusmu junub, ganti tayamum untuk bisa sholat lagi gitu loh. Paham? Pak Tom paham? Paham. Kita buktikan lagi sekarang. Hadis nomor 2. Ini dialami oleh sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ya, hadis nomor 2. Dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari bapaknya, dia berkata, seorang laki-laki datang pada Umar bin Khattab dan berkata, aku mengalami junub, tapi tidak mendapatkan air. Maka berkatalah Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab, tidak ingatkah ketika kita dalam satu perjalanan, satu engkau tidak mengerjakan sholat, sedangkan aku, junub maksudnya ya, bergulingan di atas tanah, lalu sholat. Kemudian hal itu aku sampaikan pada Nabi SAW, dan beliau pun bersabda, sebenarnya cukup kamu melakukan begini. Beliau memukulkan telapak tangannya ke tanah dan meniupnya, lalu mengusapkan kepada muka dan telapak tangannya dengan sekali usapan. Padahal Ammar bin Yasir lagi junub. Ganti tayamum. Ini praktek dari ayat tadi. Artinya al-lamas di situ bermakna jima yang mengakibatkan junub. Ini paham gak nih? Ini soalnya udah dalam nih, udah masuk ke kinayah nih, ya. Paham no? Kan kita udah di kias yang kedua nih, Tat. Iya. Yang al-mulamasah. Iya, itu lamas tuh. Udah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah ya. Kita terus ya. Sekarang yang ketiga nih Pak Tom. Kinayah ketiga namanya al-mumasah. Ada 2 ya. Ada 2 nih ayatnya. Oh, ada 3 malah ayatnya. Ada 3 ayat. Yang pertama dulu yaitu surat Al-Baqarah ayat 236. Biar tahu ternyata jima banyak bertebaran di Al-Qur'an. Tapi dengan nama lain gitu loh, ya. 236. Ayat berapa? 236. Al-Baqarah 236 ya. Ya. Al-mumasah ya, itu di situ kata-katanya tamassuhunna. Oke. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa malam tamassuhun. Ya kan? Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh. Padahal artinya belum dijima. Ya. Atau belum kamu tentukan maharnya. Ya, kalau orang yang dinikah sama kita, kemudian kita belum campurin, kita ceraikan gitu ya. Maka adalah aturannya begini.
kamu beri mereka mut'ah atau pemberian yang wajar. Anggap aja uang pisah lah. Uang pisah kan, bukan uang juga, bisa aja pakai lainnya gitu ya. Ya, hendaklah kamu beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara patut. Nah, ini saya mau kasih tahu. Ini pernah dialami Nabi. Nabi itu istrinya 13. Harusnya 14. Ada satu ya, namanya Amroh binti Jaun. Dia itu dinikah oleh Nabi. Tapi ketika mau malam pengantin, dia bilang gini, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Nggak mau dijima. Nabi bilang, engkau telah berlindung pada yang maha agung. Pulanglah kau. Lalu Nabi suruh orang kasih dia mut'ah. Ini praktek nih. Kasih dia mut'ah. Karena dia belum dijima. Ini kasihlah dia. Pulang. Kalau dia mau jadi istri Nabi, jadi 14 nanti istrinya. Ya. Hadis nomor 8. Enggak ada ayat ini mungkin ya. Turun Hah? ayat ini ya. Apa tuh? Turun ayat ini ya Nabi tadi. Nggak tahu ya. Tapi memang begitu prakteknya Nabi langsung nih ya. Ayo udah Fatam hadis nomor 8. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwa ketika putri Al-Jaun dimasukkan ke kamar pengantin Rasulullah SAW dan beliau telah mendekatinya, si putri Al-Jaun berkata, ya, aku berlindung kepada Allah darimu. Waduh, dia nggak mau sama Nabi. Lalu beliau bersabda, ya, laqad uzti bi'azimi, terus ilhaqi bi ahlik. Lalu bersabda beliau, engkau telah berlindung pada yang maha agung, kembalilah pada keluargamu. Kembali pada keluargamu itu kinayah dari tolak. Saya ceraikan kamu. Langsung. Nabi nggak mau mengambil istri orang yang tidak mau kepada dia. Nah, lihat lagi hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwa saat Amrah binti Jaun berlindung dari Rasulullah SAW ketika dia dipertemukan dengan beliau, yakni ketika beliau menikahinya, beliau bersabda, engkau telah berlindung dengan benar, ya. Fatallaqaha wa amaro Usama, ya, famatta'aha bisalasati aswab. Lalu beliau menceraikannya dan memerintahkan Usamah untuk memberinya 3 potong pakaian sebagai mut'ah. Tapi urusannya apa? Belum dijima pakai istilah apa tadi? Hah? Al-mumasah. Di situ di ayatnya tamsukunna. Tanya itu kan domir dari kamu, ya kan? Kamu belum menyentuh dia. Artinya kamu belum jima dia, belum campuri dia. Tuh, Allah mau menerangkan soal jima aja. Pakai bahasanya lain ya. Oke? Jadi Rasulullah itu pernah ditolak. Kenapa gitu ya? Kenapa ini ya? Jadi ada Allah tunjukkan juga seseorang itu tidak mungkin selamanya disukai oleh orang lain. Gitu loh. Itulah kelengkapan Nabi kita. Gitu. Ya kan? Ada yang senang, ada yang tidak senang. Begitu kira-kira ya. Seandainya Samrah bin Jaun mau jadi istri Nabi, dia Ummul Mukminin. Iya kan? Disegani. Ya. Kemudian masih di Al-Mumasah. Lihat surat Maryam. Ya. Surat Maryam ayat 20. Ya. Surat 19 ayat 20 ya. Ya, misalnya dari kata-kata al-mumasah juga kan? Ya. Dikatakan di sini qalat ana yakunuli gulamun walam yamsasni bashar walam aku bagi ya. Jadi bagi itu artinya WTS ya. PSK. Maryam berkata,
bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang yamsas, yang menyentuhku. Maksudnya apa dia? Logika orang zaman dulu dan sekarang, selalu kalau orang perempuan hamil harus lewat jima. Ini logika bener. Maryam bilang, gimana aku diberitakan akan mengandung, sedangkan tidak ada satupun basyar yang menyentuhku, yang menjimaiku. Dengan logika inilah Maryam kemudian dijadikan perempuan yang terhebat di dunia, versi Rasulullah. Gitu. Ya kan? Jadi dia ngomongnya halus kan, nggak ada pernah laki-laki menyentuhku. Masa disentuh ruang bunting kan kagak, maksud dia nggak ada laki-laki yang tidur sama dia, kan gitu. Tapi istilahnya pakai al-mumastah, yamsas. Paham ya? Di situ kinayah Quran tuh tinggi bahasanya, gitu maksud saya. Ya, di pengertian kita terhadap jima jadi lebih banyak gitu ya. Cucunya Gitu. Imran. Apa? Maryam itu cucunya Imran. Maryam itu cucunya Imran, betul. Maryam itu anaknya Imran, anaknya Imran dong. Iya dong. Ya, karena Anaknya iya anaknya Imran. Dipelihara oleh Nabi Zakaria. Ya, bersamaan dengan itu kan Zakaria berdoa juga di mihrabnya supaya dia punya anak juga. Lalu dia punya anak yang namanya Yahya gitu. Ya kan? Kan istrinya Imran kan diberitakan bernazar, kalau anakku nanti lahir jadi ngabdi di Baitul Maqdis kan gitu. Ternyata anaknya perempuan. Dia agak kecewa kan. Hanya engkau yang tahu kenapa ini perempuan gitu. Jadi dia anaknya Imran. Ya. Ya, nah ini saya kasih hadisnya mengenai Maryam ini dengan logika dia seperti itu, ya. Maka Maryam termasuk perempuan yang sempurna akalnya, ya. Hadis nomor 3. Dari Abu Musa dia berkata Rasulullah SAW bersabda, laki-laki yang sempurna itu banyak, sedangkan perempuan yang sempurna itu hanyalah Maryam binti Imran itu Pak ya, dan Asiyah istri Fir'aun. Kenapa kok Rasulullah sampai mau, kan mesti dibilang aja yang sempurna Khadijah, Aisyah, Saudah, karena Maryam menyetujui Allah menitipkan anak tanpa disentuh, tanpa dijima. Wah, itu kan mematahkan logika dia sendiri dan mematahkan logika orang sedunia. Mana bisa orang hamil kok nggak ada nih, pasti nih pezina nih, kan begitu. Tapi dia menerima keputusan Allah untuk menitipkan bayi Isa alaihissalam ke dalam perutnya itu. Surat 66. Surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat 12. Tadi hadisnya nomor berapa? Nomor 3, Pak. Oh, nomor 3. Iya. Bapak ikutin dong, nyatet mulu sih. Iya, tentang Iya, nyatet mulu. belum jima. Rekam aja, rekam. Ntar di bab 8 saya kasih juga Pak, bagaimana obat kuat, ada resepnya. Tenang aja. Ya, di 66 ayat 12. Ya, wa Maryama, dan Maryam ya, binti Imran itu, putri Imran itu, ya, yang memelihara kehormatannya. Ya, artinya dia nggak pernah disentuh tadi tuh. Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Anda bayangkan bagaimana perasaan orang kalau dia nggak sempurna nih akalnya. Perasaan seorang gadis dititipin itu tanpa nikah. Itu hamil. Makanya Rasulullah puji dia, Pak. Orang yang sempurna. Paham ya? Ini kan cuma masalah pengertian bahwa ada bayi, ada jima. Makanya dia tanya, gimana mungkin? Saya nggak pernah jima kok, ya gitu. Paham ya? Di situ Allah kasih kinayahnya. Ini hamil duluan nikah berarti. Apa? Hamil
hamil di luar nikah. Iya. Iya. Heeh. Dia bisa dia punya suami, ya kan? Apa? Dia nggak punya suami, ya. Iya. Nikah sama siapa? Kemudian masih di Al-Mumasah yang ketiga, yaitu surat 58 ayat 3. Surat berapa? Surat 58, surat Al-Mujadilah ayat 3. Dan mereka yang menzihar istrinya, ya, menzihar istrinya, artinya menzihar tuh dia nggak mau lagi berjima sama istrinya karena dia mengucapkan kata-kata, kamu sama ibu saya, sama kamu sama ibu saya, gitu loh. Ya, sehingga ibu kita kan mahram kan, ibu kita nggak boleh kan kita nikahi. Dan kalau istri kita bilang sama dengan ibu kita, sama berarti dia jadi haram bagi kita. Nah, di sini disebut dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian mau menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu disebut ya tamassa, bercampur. Padahal maksudnya sebelum jima lagi. Jadi jangan lemes Pak sama istri. Loh, sama aja sama ibu gue loh. Itu jatuh zihar. Sehingga untuk bapak bisa lagi berjima dengan dia harus menikah seorang budak atau harus ya seorang budak ya sebelum bercampur, sebelum jima gitu. Tapi di sini ada kata-kata ya tamassa, dari kata-kata al-mumassah, artinya kamu bercampur, keduanya bercampur gitu. Ya. Nah, ini dipraktekkan di zaman Rasul. Hadis nomor 10. Rasulullah menegur orang yang zihar belum bayar kafarat, udah jima lagi, gitu ya. Lihat. Hadis nomor 10. Ada seorang yang mengucapkan zihar pada istrinya, namun tidak lama kemudian dia bercampur dengan istrinya. Dia menghadap Nabi SAW dan berkata, sungguh aku telah bersetubuh dengannya sebelum membayar kafarat. Beliau bersabda, jangan mendekatinya sehingga engkau melaksanakan apa yang diperintah Allah padamu. Bayarlah kafarat dan jangan kau ulangi lagi hal itu. Jadi ini urusannya adalah urusan di jima. Bercampur tuh jima. Gitu. Ini kinayah Pak, lagi ngomong kinayah Pak ya. Jadi harap bersabar. Kalau ngomong kinayah dulu. Kafarat masuk ke kategori zina jadinya ya. Iya, masuk kategori zina dan sebetulnya zihar itu menyebabkan ujungnya berakhirnya perkawinan. Kalau nggak dibayar-bayar kafaratnya, gitu dia menyiksa. Itu nanti ada di bab tolak, cerai, dan zihar masuk situ. Ila, zihar, li'an, hulu, ya masuk situ nanti. Zihar itu batasannya sampai mana sih? Kak? Begini Pak, Kalau kita bilang masakan kok enak yang masakan kayak masakan ibu. Bukan. Itu zihar kan? bukan, nggak sampai begitu, Oke. nggak sampai. Saya sering begitu. Ya, bukan. Fisik kali itu. Begini Pak, perasaan istri itu adalah kita mesti didik dia kan, bahwa ibu ya itu memiliki kita juga kan gitu ya. Nah di situ letaknya nanti. Di situ ada kegoncangan dia di situ. Misalnya begini Pak, ketika dia mendominasi kita, marahin kita segala macem, lalu kita berkata, gua hidup sama ibu gua aja nggak begini loh, gitu ya. Lo lebih dari ibu gue. Nah, misalnya gitu. Ya, sama atau lebih atau apa gitu. Ibu guanya nggak begini ngomongin. Nah, Itu zihar. mulai zihar itu. Artinya dia akhirnya lebih enakan hidup sama ibu gue daripada lo. Nah, kayak gitu misalnya contohnya. Di dia Al-Qur'an digambarkan punggungmu sama dengan punggung ibuku gitu loh. Gitu. Kalau sekarang ngapain? Apa ya? Kan budak kan nggak ada sekarang. Terus ini kan harus membebaskan budak katanya. Iya, Kalau di zaman sekarang kan jarang budak. ada puasa. Puasa. 2 bulan berturut-turut. Puasa. Iya, nanti di babnya bab tolak, bab tolak. Ini kan cuma sekedar ngambil kinayah jimanya aja. Ya, jadi kita jangan melebar. Dia hati-hati. Jadi kalau misalnya foto kita
mirip-mirip lu ya di foto mak gue nih profilnya. Nggak apa-apa itu Nggak kan. apa. Itu pembicaraan biasa. Kan tadi ya kena dengan punggung tadi. Nggak apa-apa itu nah. Iya. Nanti kita mendalami zihar nanti aja ya di babnya ada sendiri, bab tolak namanya. Ini serem juga sih. Iya. Ada kalanya kita zihar tapi sifatnya mengilah. Mengilah tuh begini, karena kita lagi benci banget sama istri kita. Nih akhirnya terpaksa melebar sebentar ya. Kita terus bersumpah, gue nggak kasih loh nafkah batin. Itu zihar juga, tapi bentuknya ilah. Nah ilah tuh ada kafaratnya juga. Ngasih makan burung. Nah yang begini itu karena kita gengsi sebenarnya. Padahal kita yang lebih butuh. Gue pengen tahu, nggak kasih gitu. Yang mengarang-arang supaya dia tuh selingkuh sama orang lain. Wah, itu kan laki-laki sering begitu kan. Nah, itu namanya ini. Ya nanti itu ya dibahasnya. Kan kita ngambil kinayah jimanya aja ya. Ya. Jelas ya? Enak kan ngomongin jima pelan-pelan. Udah, sekarang masuk ke kinayah nomor 4, 5 dan 6 dalam satu ayat. Ar-rafath, al-libas dan al-mubasyarah. Dalam satu ayat nih, ada 3 ya. Ar-rafath, al-libas, al-mubasyarah. Ada letaknya di ayat Al-Baqarah 187. Nah, biar cepat selesai kan. Al-Baqarah 187. 2 ini Arafat Malibas ini. 3. Ar-rafath, al-libas, al-mubasyarah. Oh, oke. Iya. Kita buka ayatnya. Al-Baqarah 187. Apa kata Al-Baqarah 187? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhillal lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Rafas pertama. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa rafas dengan istrimu, bercampur. Maksudnya apa? Oh, iya. Kenapa dia kok rafas itu jima? Karena rafas biasanya diistilahkan untuk omongan jorok. Ya kan? Dia di ayat haji tuh. Ya kan? La rafasa wala fusuko, ya kan? Wala jidala fil hajj. Ya, biasanya rafas tuh untuk istilah omongan jorok, tapi di sini khusus nih. Uhilla lakum, dihalalkan bagimu. Ya kan? Apa? Lailatul Syam, ya, di malam hari di bulan Ramadan, rafasu ilan nisaikum, bercampur dengan istrimu, artinya jima. Paham ya? Lalu disambung oleh Allah, hunna libas. Hunna libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna artinya dia atau mereka kalau banyak ya. Dia itu, perempuan itu, istrimu itu adalah baju bagimu. Kamu baju bagi dia. Apa maksudnya? Baju itu nutupin badan. Itu kegiatan jima, saling nutupin badan. Sehingga kalau kita itu nutupin badan perempuan, yang di belakang kita nggak bisa lihat dia. Paham ya? Yang di belakang dia nggak bisa lihat kita. Ditutupin sih. Tapi ini libas, ini peristiwa jima. Allah mau bilang, Dihimpit. iya himpit. Nggak kelihatan kalau. Bukan dihimpit, ditekan. Tekan dorong. Dia sih pengennya nih kuliahnya ini kayak Motingo Bushu, ini Ero ini. Ntar dulu, ayat dulu. Paham ya? Jadi langsung ada 2 istilah di situ. 1 rafas, 2 libas. Allah langsung ngomong itu, ya. Dihalalkan bagimu di malam hari bulan Ramadan, engkau bercampur dengan istrimu. Engkau menutupi badannya. Dia menutupi badanmu. Oh, ini jima mulu ini istilahnya dalam ayat ini. 1 rafas, 2 libas. Lalu kita lanjutkan ayatnya ya. Lalu disebut di situ alimallahu anakum dan seterusnya itu, bahwa Allah itu mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tapi dia Allah itu menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang, nah itu disebut fa'ana basyiruhunna. Maka campurlah mereka. Basyir dari kata-kata al-mubasyarah.
Basiruhunna. Basiruhunna. Ya, maka campurilah mereka sekarang. Gitu. Artinya jima boleh karena Allah udah maklum, kamu nggak bakal nahan nafsu. Mesti kamu ya nafsu dalam hari. Terus di bawah ada lagi. Di bawah ada lagi. Tapi ya wala tubashiruhunna wa antum akifun. Jangan kamu campuri mereka. Basir lagi. Lagi kamu iktikaf dalam masjid. Akifuna fil masajid. Jadi ada rofas, ada libas, ada basiruhunna. Paham nggak sampai sini? Yang saya terangkan paham ya? Maksudnya apa? Ya. Banyak loh istilah jima berarti dengan kinayahnya dalam Quran itu gitu. Nah, kita lihat sekarang hadis nomor 4 mengenai ayat Al-Baqarah ini. Hadis nomor 4. Dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Al-Barra radhiyallahu anhu berkata, ketika turun perintah puasa Ramadan, nah ini dia. Orang-orang tidak mau mendekati para wanita sepanjang bulan Ramadan tersebut. Ya, la yaqrabuna nisaa Ramadana kullah. Sepanjang siang malam nggak mau deketin. Namun ada beberapa orang yang melakukannya. Maka Allah menurunkan ayat itu tadi, ya kan? Alimallahu dan seterusnya itu. Nah, paham ya? Jadi ini masalah apa nih? Jima semua. Satu ayat, ya. Soal rofatnya, soal ribasnya, soal basyarnya, semuanya masalah jima. Oke, terusin nggak? Terus. Mau terusin ya? Kalau ilmu memang begitu membosankan kan? Nah, tapi harus kita garap ini supaya kita wawasannya luas. Ya. Kemudian sekarang masuk ke dalam al-iktirab dan al-ityan. Ada di satu ayat. Al-iktirab dan al-ityan. Ada di satu ayat. Buka Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222. Lihat baik-baik, ini adalah larangan Allah. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Qul, katakanlah huwa azan, itu sesuatu yang kotor. Karena itulah jauhilah istri pada waktu haid, ya, pada waktu haid. Terus wala taqrabuhunna. Nah, ini al-iktirab. Dan jangan kamu dekati mereka. Bukan maksudnya dekatin gitu, bukan. Maksudnya diapain? Jangan dijima. Ya, satu itu. Wala taqrabuhunna, ya kan? Hatta yathur, sampai mereka suci. Ya. Apabila mereka telah suci, nah ini, lihat, faiza tatahharruna fa'tuhunna al-ityan. Datangi mereka. Maksudnya apa? Campuri. Al-ityan itu datangi sebetulnya. Datangi mereka. Maksudnya jima lagi boleh. Tapi Allah kan enggak ada kata-kata jima disebar di ayat ini. Jima lah. Enggak. Jangan jima, enggak. Pakai iktirab dan pakai al-ityan gitu. Agar halus bahasanya dan tinggi gitu. Oke, paham? Ya, jadi yang pertama adalah wala taqrabuhunna hatta yathur. Jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci, itu al-iktirab. Artinya jangan jima mereka sampai mereka suci. Lalu yang kedua adalah faiza tatahharna ya. Fa'tuhunna. Apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, dari al-ityan. Datangi mereka, campuri mereka. Maksudnya jima boleh lagi. Ada larangan, ada anjuran lagi. Ada kebolehan. Ya. Kan logikanya Pak Tom, kalau dalam satu ayat perbuatannya sama nih, ya. Diulang-ulang. Jima, ya kata-katanya diulang aja. Jangan dekati. Enggak, ini enggak.
Jangan dekati, datangi. Itu bahasa tinggi, Pak. Ya. Campuri. Campuri, datangi. Diulang-ulang itu. Ya. Nah, itu penegasan larangannya bahwa kalau orang nekat menjima orang yang istrinya yang lagi haid, maka dia telah kufur. Dia telah kafir kepada Al-Quran. Yang Atta itu tadi. Iya, Atta. Ya. Ya, hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dia bersabda, ya, apa katanya? Man ata haidah, barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid, atau menggauli istrinya lewat duburnya, atau mendatangi dukun atau tukang ramal, maka dia telah kafir kepada apa yang dituduhkan pada Muhammad SAW. Ya, faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin SAW. Maksudnya kafir kepada Quran. Padahal kita dituntut untuk beriman pada kitab Allah. Quran bilang apa? Jangan dekati. Kita nekat gitu. Kan kita tanya sama istri. Ya kan udah demek kan, udah mulai bersih itu, udah nggak tahan gitu. Bapak minta dipegangin aja boleh kok. Ya, minta dikeluarin sama istri, pakai tangannya. Ya. Atau kalau ini spanking, terus spanking. Nah, ada itu nanti ya, itu gampang itu. Nontar tegang. Jauh dia. Mana lagi sabar lagi. Apa? Nggak boleh ditempel. Masih kembali tema? Tempel yang tadi. Jadi Loh. kering, Tidak sempurna. kering Bang Roman. Kalau Nabi suruh pakai softtek, pakai sarung, sikat dari situnya. Yang di atas kain halal. Oh, di atas. Di luar aja. Kitanya nggak apa-apa buka, dianya jangan. Hmm. Jadi celam-celam. Ntar itu bab 8. Kelamaan. Lu mau praktek aja. Enggak, kita tiru akhlak Allah. Allah menerangkan jima dengan bahasanya enak kan ya, datangi, campuri, ya kan gitu dong. Lima kering kayak Enggak kayak beli aki. Dia kayak beli aki kering, aki basah, aki setengah kering, setengah basah. Kering. Ini bahasanya masih bener. Keluar di luar. Gitu. Iya. Kalau nggak bener tuh keluar di dalam, bingung nggak gitu. Ya itu udah bahasa tinggi. Itu kalau yang bininya 2, 3 ya. Bini 1 sih diomelin sama bininya. Jadi al-azl nanti juga ada. Mengeluarkan mani di luar. Itu ada. Oke, sekarang masuk al-ghosyan. Al-ghosyan. Ya. Itu yang ke berapa? Yang ke 9 ya. Al-ghosyan. Surat Al-A'raf ayat 189. Ganti Qurannya. Nah, Itu gitu. iya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Ya. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa tentram, merasa senang kepadanya. Falamma taghosyaha, maka setelah dicampurinya, dari kata-kata al-ghosya. Al-ghosya artinya dicampuri. Ya, terus langsung istrinya mengandung kandungan yang ringan dan terus ada dijima. Mosok ghosya diapain sih? Ya kan gitu. Taghosya. Nah, dirinci di dalam hadis, ya, sebetulnya bukan hadis ini. Ini berita dari Abi Nasir Muhammad Abdurrahman Al-Hamadi yang dulu di bab berapa pernah saya sampaikan ya.
Ya, kita lihat hadis nomor 11 tuh. Ya. Itu ketika Adam mau taghosyaha itu ya. Ditahan sama Allah, nikahin dulu. Ya. Nikahin dulu. Lalu Allah lambangkan proses nafsunya Adam itu. Nafsunya Adam itu seperti ini, lihat ya. Setelah Allah SWT menjadikan Hawa dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri, maka Adam bertanya pada Hawa, "Siapa kamu? Dan untuk siapa kamu?" Maka menjawablah Hawa, "Aku dijadikan Allah untuk keperluan kamu." Maksudnya keperluan hawa nafsu libidonya Adam, birahinya Adam. Maka kata Adam, "Marilah datang padaku." Apa maknanya mari datang padaku? Ayo mari deket dah, kita bersebadan. Paham ya? Karena nafsu kan? Ya. Hawa menjawab, "Tidak, engkaulah yang datang ke sini." Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang agresif ya harusnya cowok kan itu ya. Lalu berdirilah Adam datang menghampiri Hawa. Sejak mulai itu berlakulah adat laki-laki mendatangi wanita. Maka tatkala sudah mendekat Adam pada Hawa dan berkehendak Adam memanjangkan tangannya pada Hawa, ini lihat nih. Ini rincian dari tadi yang gosya itu, paham ya? Nah, lalu Allah stop. "Hai Adam, tahan dulu. Jangan dulu." Kenapa ditahan, Pak? Karena dia mau karena mau apa? Dia mau jima. Iya kan? Ya itu dia gosya. Ngerti ya? Hebat nih cerita nih. Ya. Belum halal gitu. Ya. Lalu nomor Hah? 10 sekarang ad-dukhul. Kalau ini jelas itu. Dukhul tuh masuk artinya. Ad-dukhul. Kita lihat daftar wanita yang kita haram kita nikahi. Surat An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23. Ya. Hurimat alaikum ummahatukum dan sebagainya itu. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara ayahmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan susuan ibu istrimu, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam peliharaanmu dari istri. Nah ini dia, dari istri allati dakhaltum bihi, yang telah kamu campuri. Teman, kalau belum kamu campuri, anakmu boleh, anak itu boleh kamu nikahin. Artinya kamu ceraikan dulu. Jadi gini, kita nikah sama janda punya anak perempuan. Kita belum duhul. Kita lihat anaknya, cakep juga nih anak kata itu. Lo gue cerai. Boleh. Ya. Ya, tapi kalau kita udah duhul sama ibunya, anaknya jadi anak kita. Anak angkat tadi, Pak. Anak tiri. Gitu, nggak boleh lagi. Walaupun kita udah cerai, ya, sama ibunya, itu udah bekas anak. Gitu. Begitu pula sebaliknya, ya, kalau kita menikah sama anak, nikah sama anak perempuan, dia punya ibu cantik ternyata gitu. Kita udah dukhul belum dukhul nggak boleh kita. Dicerai atau nggak cerai, kita nggak boleh lagi nikahin ibunya gitu. Ya, tapi istilahnya dengan dukhul, dakhaltum. Kamu memasukkan, ya. Hadis nomor 6 itu petunjuk dari nabinya, teknisnya seperti itu, ya. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, ya, "Aima rojulin nakaha imro'atan fadakhola." Nah, dakhol nih, fadakhola biha fala yuhillu lahu nikahun nikahu ibnatiha. Lelaki manapun yang telah menikahi seorang wanita dan sudah bersetubuh dengannya, tidak boleh menikahi anaknya setelah menceraikan ibunya. Jika belum bersetubuh dengannya, baru boleh menikahi anaknya setelah menceraikan ibunya. Ya, lelaki manapun yang menikahi seorang wanita, baik dia sudah bersetubuh dengannya atau belum, tidak boleh menikahi ibunya lagi. Udah jelas ya? Jadi dukhul itu istilah jima, mengandung hukum di dalamnya gitu.
Saya lagi nyari kata-kata yang pas yang antum kasih ini di ayat-ayat tadi. Ada. Ada kata. Ada dong. Dakhaltum. Pas seperti ini. Iya. Dukhul. Kalau ada lagi artinya Enggak, pas seperti ini. pas. Seperti awal. Sekarang kita kan di dukul kan ya. Saya nyari-nyari. Itu. Ini. Yang di mana? Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum biha. Dakhaltum. Iya, ad-dukhul itu kan karena ada Dua tumnya. kali dakhaltum. Iya. Oke. Udah, baru teknisnya Rasulullah kasih di hadis nomor 4 itu. Nomor 6. Nomor 11. Al-ifda. Oke? Udah siap? Surat An-Nisa ayat 21. Ini mengenai orang yang sebetulnya bosan sama istrinya, terus mau menceraikan, lalu minta kembali barang-barangnya. Gitu ya. Lalu Allah kemudian menegur dengan berkata, wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali barang-barang yang udah kamu beri itu, padahal kamu telah afdha, bergaul satu sama lain. Afdha artinya al-jima. Padahal kamu udah dukhul dia, kamu udah jima sama dia. Jangan dong, lo enak aja sendiri. Udah ngasih barang diminta lagi, padahal udah di dukhul. Ya, udah di afdha itu. Dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Udah kamu nikahi dengan ijab qabul. Nah, itu afdha itu artinya jima. Al-jima gitu. Maka berlakulah larangan dari Rasulullah secara umum, tidak boleh laki-laki memberi hadiah atau hibah kemudian memintanya kembali. Hadis nomor 9. Ya. Itu umum. La yahillu lirajuli ayyu'tiya atiyatan au yahaba hibatan faraji'a fiha. Tidak halal bagi seorang laki-laki memberi hadiah atau hibah kemudian memintanya kembali. Hadiah atau hibah dimaknai mahar, nafkah, hadiah pada istri. Udah kita embat, Pak. Minta lagi. Dengan maksud mau menceraikan habis itu. Ya. Ini etika. Jadi al-ifda ya, artinya adalah jima. Terakhir at-tomis. At-tomis. Ya. Kita lihat surat Ar-Rahman ayat 56. Surat 55 ayat 56. Surat 55 ayat 56. Ar-Rahman. Di situ disebut fihinna, di dalam surga itu qasiratut tarfi. Ada bidadari-bidadari, ya kan? Lam yat misuhunna. Nah, itu dari kata-kata atomis, Pak Tom. Artinya yat mishunna itu dari kata-kata atomis. Tidak disentuh, tidak pernah disentuh ya oleh insan, terus qoblahum walajan, nggak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Nggak pernah disentuh itu artinya bidadari dalam ayat lain selalu perawan, artinya tidak pernah dijima. Atomis. Tadi ayat 6 ya, Pak? 56. Hah? 56. Oh. Nggak apa-apa, Pak Tom. Dibuka aja. Ayat 56. Terus Pak Tom cari kata-kata atomis di situ. Itu yang terakhir itu sekarang. Ya, atomis. Ya. Masalah ada dua ya, satu lagi yang dari lam yakmis kunna insu ada dua kali itu diulang. Fihinna qasiratut tarfi lam. Nah itu dia. Ya atomis. Ya. Di bawah ada lagi. Pak Tom udah ketemu? Belum, Pak. 50 apa ayat itu? Iya, di mana? Iya. Fihinna. Fahinna kasiratu Nah, Tarfi terus lam yatmis
Ya, Tomis itu dia kata-katanya. Ya nggak apa-apa Pak Tom. Iya. Ini udah main tata bahasa ini. Ada ini. Sama ayat 74 sama. Iya sama. Ya, nah buat informasi bahwa kita itu orang beriman minimal punya 2 istri di surga, punya 2 bidadari, minimal. Jadi orang yang paling akhir masuk surga pun istrinya minimal 2, ya. Kemudian maksimal. Sekarang udah 1 cari lagi. Maksimal 72. Maksimal 72, ya. Hadis nomor 12, lihat. 12 dan 13. Ya. Ini mau menunjukkan bahwa istrinya itu selalu perawan, tapi nanti di bab lainnya. Rombongan yang pertama kali masuk surga berbentuk rembulan di malam purnama. Mereka tidak akan meludah, tidak akan berdahak, dan tidak akan buang air di dalamnya. Bejana-bejana dari sisi-sisi mereka terbuat dari emas dan perak. Tempat bara api mereka terbuat dari kayu wangi. Keringat mereka adalah minyak kasturi. Setiap mereka memiliki 2 istri. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Punya 2 istri. Ya. Setiap mereka. Perempuan nggak bakal terima nih hadis. Tapi Bapak lihat hadis mengenai surga dapat apa? Itu yang harus kencengin tadi. Iya, dapat apa perempuan? Dapat kita lagi dan dia bergembira. Dapat isi. Misalnya Pak Tom, Bu Dewi ntar kan dibilang sama Allah, itulah nanti suami di surga. Ketemu lagi sama Kak Tom, seneng. Kalau Pak Tom ketemu lagi sama Dewi, oh seneng, pengeretan. Nah, di situ letaknya keegoan kita sebagai laki-laki. Anu umurnya 30. Itu pernah jadi pertanyaan sama istri ya. Bagaimana nggak bisa nggak cemburu tuh bagaimana itu? Apanya? Di surga. Kalau nanti kita dalami hadis itu, istri itu dapat suami yang terakhir. Dari suami yang terakhir. Jadi gini loh, jodoh itu rahasia. Kita belum tentu ini berjodoh sama yang sekarang kita, istri kita ini. Karena banyak kejadian yang kita belum tahu nanti. Tahu-tahu kita dimatikan dulu, apa dia dimatikan dulu, ya kan? Itu. Terus kita kawin lagi dan segala macam. Itulah nanti itu. Ya, ini urusannya surga dulu nih, ya kan? Minimal 2 istri. Tapi bagi VIP 72. Ya, nanti soal bagaimana menjimak mereka ada di bab lain. Ya. 100 kekuatan kuda kita. Dan tidak mengeluarkan mani. Cuma keluarkan gas saja. Ya. Dan begitu tarik, perawan lagi. Kita gilir yang lain. Yang tendanya 60.000 hasta buat kita. Satu istri nggak bisa ngeliat ke istri yang lain. Tenang aja kita. Kita tapi bisa melihat. Sekarang giliran si Neng dulu. Neng gitu. Ya. Untuk VIP. Mati itu syahid. Hadis nomor 13. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keutamaan. Pertama kali diampuni, tatkala pertama kali darahnya muncrat. Kedua, dia melihat tempat duduknya di surga. Ketiga, diselamatkan dari siksa kubur. Keempat, dia diamankan tatkala hari kebangkitan. 4, kepalanya diberi mahkota kewibawaan. 1 berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik dari dunia sisinya. 5, dia dinikahkan dengan 72 bidadari bermata lentik di surga. Ya, bermata lentik 72. Ya, jadi dia ngucapinnya berapa kali tuh? Saya terima nikahnya 72 kali. Ya. Udah lo kayak di film-film lebih dari ya bos. Iya, tapi lo 3-nya keok. 72 dibeli jamu di surga. Kang jamu aja ucap jago nih. Ya, itu dulu. Jadi ini saya sekarang malam ini lagi menceritakan kinayah jima dalam Al-Qur'an. Sedangkan jima sendiri maknanya tadi adalah menempel, berkumpul, ya. Itu aja. Jadi buat pengantar dulu namanya muqaddimah jima ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.